Kita mulai ya. Kita melanjutkan pembagian kekuasaan minggu lalu yang dimana negara secara teori politik bisa dibagi kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Kita ngomong ke yang horizontal dulu. Kali ini kita akan berbicara tentang yang namanya badan eksekutif. Jadi kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh badan eksekutif, dan di negara demokratis itu biasanya terdiri atas, kadang-kadang dibagi menjadi dua atau dijadikan satu. Kepala negara atau kepala pemerintahan. Perkembangan di negara maju, meskipun dia masih memiliki sistem monarki, tapi dia sudah membagi kekuasaan itu menjadi dua. Ada raja, di mana dia memegang kekuasaan atau kepala negara. Ada perdana menteri yang memegang sebagai kepala pemerintahan. Ada yang tahu mana negara yang menggunakan sistem itu? Inggris. Kepala negaranya dipimpin oleh wis mati, wis diganti saiki. Raja Charles. Dulunya Pangeran Charles. Dulunya Ratu Eli. Perdana menterinya namanya siapa? Tidak tahu, Pak. Kenapa kamu tidak tahu? Itu wajar. Kita semuanya memaklumi. Cuman pertanyaan saya, kenapa kamu, saya, kita, atau banyak orang nggak tahu? Apa alasannya? Bukan, ya, karena ya bisa juga bukan paham. Tapi kenapa? Karena sering iya kan? Perdana Menteri kan sering diganti kan? Tapi kalau raja kan enggak. Sampai apa kalau raja? Sampai meninggal. Selain Inggris, mana lagi? Brunei. Terus mana lagi? Tetangganya Brunei, masih satu ASEAN. Singapura presiden dan perdana menteri, bukan raja. Yang pakai raja Kamboja ya. Terus Arab Saudi, yang ASEAN Thailand. Benar. Ada raja, ada perdana. Ada juga yang kepala negara juga kepala pemerintahan. Mana itu? Negara mana yang kepala negara dan kepala pemerintahannya jadi satu? Sementara peran yang untuk kayak seperti perdana menteri itu kadang-kadang diserahkan ke Mendagri. Di tiga, Mendagri, Polhukam, terus keuangan. Menko itu, nah, itu mewakili menteri-menteri yang lain kan, dibawai apa? Dia membawai menteri-menteri yang lain. Indonesia jadi satu. Presiden sebagai kepala negara, juga presiden sebagai kepala pemerintahan. Apa arti presiden? Ketua, pemimpin. Makanya ada Presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Presiden, bener nggak penyebutan itu? Ya bener. Kenapa? Pemimpin atau ketuanya. Nah, badan eksekutif dalam arti luas itu mencakup para pegawai
negeri sipil dan militer. Nah, cuman kita ngomong tentang badan eksekutif dari sudut yang sempit ya, atau yang khusus, tidak yang luas atau umum. Kita berbicara tentang badan eksekutif dalam sistem presidensial. Berarti presiden ketika melaksanakan tugasnya, ia dibantu oleh para menteri, kepala badan, utusan khusus, komisi, nah itu dewan, nah itu membantu tugas presiden. Apa saja dewan? Anda tahu kalau dewan apa saja? Dewan Ekonomi Nasional. Sekarang siapa yang megang? Yang dulu Menko Marves, Maritim dan Investasi, siapa? Luhut. Susi itu Menteri Kelautan. Maritim lebih luas lagi. Nah, kalau sistem parlementer itu berarti Perdana Menteri dibantu oleh para menterinya. Yang namanya Perdana Menteri itu berarti hampir kayak presiden tapi sebagai kepala pemerintahan saja. Nah, jumlah anggota badan eksekutif itu lebih kecil daripada jumlah anggota legislatif. Kita tapi kemarin di sistem presidensial Prabowo yang sekarang memiliki pembantu yang lebih banyak. Hampir sekitar berapa kemarin waktu dilantik itu? 54 atau 58? 54 ya kalau nggak salah ya. 54 kan ya. 40 sekian kementerian terus dibantu oleh utusan khusus kan ya. Nah, belum lagi ditambah wakil menterinya banyak. Ini kabinet yang tergemuk ini untuk membantu. Dan kemarin salah satu utusan khusus presiden juga sedang dalam masalah yang lagi viral itu kan. Terus akhirnya mengundurkan diri terus diganti dengan Ustadz Hadi Hidayat. Nah itu. Terus yang selanjutnya, tugas badan eksekutif dalam asas Trias Politika, yaitu tugas intinya adalah melaksanakan kebijaksanaan, aturan, tata tertib, tata laksana yang telah dibuat oleh badan legislatif. Makanya setiap kementerian itu nggak boleh menyimpang dari aturan yang sudah dilaksanakan atau yang sudah ditetapkan oleh badan legislatif, eksekutif melaksanakannya. Nah, legislatif memantau, yudikatif juga memantau. Ada pelanggaran enggak di situ. Maka orang-orang yang duduk di badan eksekutif tidak boleh sembarangan. Tidak boleh melaksanakan kegiatan yang sembarangan. Kamu kalau sebagai orang eksekutif, kamu sebagai ASN nggak boleh bertindak yang di luar aturan yang sudah ditetapkan. Nggak boleh. Contohnya apa kira-kira? Tidak netral, ya boleh. Tidak netral dalam hal pemilu, gitu ya. Kan nggak oleh melok. Tapi yang menjadi persoalan pada saat pemilu itu, dia sebagai ASN dan dia sebagai warga, rakyat, yang dibolehkan untuk memiliki hak pilih. Sing nggak oleh kampanye, ya.
Gak boleh mendukung secara terang-terangan, ya kan? Kalau diam-diam boleh nggak? Ya begitu kan senyum aja. Kalau diam-diam boleh nggak? Nggak boleh ya juga ya? Boleh. Masa nggak boleh? Nggak boleh. Oh, masa aku nang kamar ijen, aku dukung Cak Sandi loh ya. Ya, menurut gue rektor pun dhisik. Masa gak oleh ngono? Ya nggak boleh ya. Eh? Ya nggak boleh kan persuasi. Yang nggak boleh ketika dia berada di ruang publik. Kalau di ruang privat mah nggak apa-apa. Misalnya di rumah, saya menyuruh istri saya dan anak saya, Bu, nyobros ning kita Cak Sandi loh ya, Mas. Saya kan 3 orang kan ya di rumah yang punya HP di rumah, boleh nggak? Saya mempersuasi itu, tapi keluarga saya dalam lingkungan privat. Misalnya saya ASN, boleh nggak kalau itu? Melanggar nggak? Enggak. Tapi kalau saya keluar, terus apalagi selain ASN, katakanlah saya juga ngajar ya. Kamu mahasiswa saya, jelai loh ya, coblos ini loh ya. Nah, itu yang nggak boleh. Makanya kita harus bisa membedakan sektor privat dan sektor publik, di wilayah privat dan di wilayah. Nah, ini kemarin juga menjadi pro dan kontra. Contohnya adalah kegiatan Raffi Ahmad yang disorot oleh beberapa pengamat politik. Selama ini kan dia artis ya, punya pekerjaan yang banyak kan. Nah, terus dia dijadikan utusan khusus presiden bidang ekonomi kreatif dan kepemudaan kalau nggak salah ya. Nah, tapi dia tetap dapat job. Nah, itu yang dikritik. Waduh, ini bahaya ini. Mestinya kalau sudah jadi utusan presiden sudah tidak boleh. Sementara di utusan presiden dia gajinya 18 juta sebulan. Terus dia sekali MC 1 M. Kalau kamu milih yang mana? Apalagi kalau belum kaya ya. Milih apa? MC. Gak logis dong ya. Rinto ya, milih mana ya? Apa? MC. Berarti nggak usah ngabdi pada negara saya kalau seperti itu ya. Mending saya di sektor privat saya saja biar dapat duit banyak ya. Karena apa? Karena nanti takutnya itu menjadi bias kepentingan. Bias kepentingan. Makanya resiko pilihan atau pilihan itu memiliki resiko. Ketika dia menyatakan setuju sebagai pejabat negara, maka harus disingkirkan kepentingan-kepentingan pribadi. Tapi kenapa kok justru milih yang orang-orang yang kaya yang sudah mapan untuk dijadikan pejabat eksekutif? Supaya apa? Supaya dia tidak korup. Karena merasa hartanya sudah cukup. Problemnya adalah ketika kita merasa tidak cukup, itu problem mas. Indonesia itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup rakyat Indonesia itu. Harta kita loh ya, potensi alam kita itu cukup, tapi nggak cukup untuk orang yang serakah. Kurang aja, wis ono remunerasi, wis ono tunjangan prestasi, wis Nah ini, saya belum baca loh, tapi kok sudah masuk ya. Jadi problemnya adalah dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sangat banyak itu, ruang gerak eksekutif juga besar gitu loh. Dan
kita selama kemerdekaan ini sampai sekarang, dari awal kemerdekaan sampai sekarang belum bisa menanggulangi yang namanya penyakit korupsi penyakit. Kamu percaya nggak bahwa di awal kemerdekaan itu korupsi ada? Percaya nggak? Percaya. Tapi kan nggak teridentifikasi kan ya? Karena pada saat itu kita perpindahan dari sistem monarki ke negara modern kan ya, perpindahan gitu. Menganggap bahwa ASN itu sebagai pejabat, kita dulu itu masih menganggap pejabat ASN itu, pegawai negeri, para pegawai itu sebagai wakil raja, sehingga rakyat tunduk banget. Nah, ruang gerak yang besar ini akhirnya menimbulkan perilaku korupsi sekarang susah. Kita masih negara terkorup, tapi masih berupaya terus itu. Ya lumayan, alhamdulillah ini Prabowo sudah banyak menangkapi meskipun banyak kasus yang besar-besar yang masih susah. Sehingga banyak meme yang bermunculan itu, kalau kamu mencuri sesuatu yang kecil, maka kamu akan dibully. Tapi kalau kamu mencuri sesuatu yang besar, kamu menjadi raja dan dilayani. Aneh kan? Duit itu ya Allah punya power yang begitu kuat. Makanya sekarang itu orang berlomba-lomba untuk mendapatkan duit. Semakin besar kekuasaannya dia, maka semakin dia besar potensi untuk mendapatkan duit. Nah, ini problem di zaman modern itu di situ. Bahkan ini problem memang di mana-mana, di negara-negara yang mana. Jadi legislatif itu misalnya kalau dibagi, misalnya kekuasaan ini potongan itu mungkin begini, ini eksekutif, ini legislatif. Kenapa kok dia fungsinya perannya segini? Ya kan dia yang membuat undang-undang. Ini pengawasan dan tindakan. Ini melaksanakan kegiatan yang sedemikian besar yang ada di tiap-tiap kementerian. Luas banget. Dan dukungan dana ke sini, dengan ke sini, otomatis yang paling besar yang mana? Anggaran, distribusi anggaran. Acara apa sih? Iya. Mana yang paling besar? Uang yang paling besar mana? Kalau di APBN. Ayo belajar. Kalau dapat langsung nanti oleh yang pasti ada bahaya. APBN terbesar difokuskan di kementerian mana? Apa? Pertahanan berapa persen? Enggak, maksudnya yang besar-besar aja. Jadi 100% kementerian. Pendidikan kesehatan juga besar. Apa? Kementerian Pertahanan. Pertahanan. Terus kalau kesehatan berapa? Sama pendidikan. Pertahanan berapa tadi? 165. 66,26 triliun. Oke. Kesehatan berapa? Pendidikan
muncul. Berapa? Apa itu satu? Berapa? 172. Oh, siapa kesehatan? 172. Ini mau pemain kira? Mas, 166 aja. 26 Pak. Salah siapa? Pendidikan berapa? Pendidikan berapa? Pendidikan berapa? APBN 2024 pendidikan berapa? Tahun 2024 itu 665 triliun. 665 triliun. Oke ya. Iya, Ini pertanyaan 22 itu namanya? itu 2025 ya, Pak. 2025. Dan nomor berapa? Sama cicit lah. Pertanyaan berapa pertanyaan? Berapa? 29. 29. Nomor 7 ya Pak? 9. Sebenarnya bagus loh. Sebenarnya kita bagus. Karena apa? Terus kita pendidikan. Kemarin nanti kita yang besok aja. Nah dari sini kita kan bisa tahu bagaimana badan eksekutif itu menyelenggarakan. Itu pas banget. Nah, tugas pokok negara itu adalah menyelenggarakan menuju kesejahteraan rakyatnya. Tugas pokok. Makanya negara itu akan menjadi chaos atau tidak stabil karena dia tidak berhasil menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Pegangnya di situ. Maka badan eksekutif dipilih, didirikan dalam Tres Politika supaya apa? Rakyat ini memasrahkan kepada negara kesejahteraan. Makanya kalau tidak sejahtera, mereka akan berontak. Rakyat itu. Padahal rakyat itu gak neko-neko loh. Pokoknya bisa makan 3 kali. Ya, bener gak? Ya, bahkan 2 kali. Mereka masih mau. Masih mau. Dia bisa menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan SMA saja. Mereka masih mau. Nah yang lucu lagi juga satu ada. Jangan sampai rakyatnya tidak bisa ngerokok. Ini lucu di Indonesia. Lu bener ini. Kamu coba ya, kalau mau menggulingkan negara, rokok stopan. Kalau mau bikin eksperimen hiper sosial gitu. Pabrik rokok dilarang menjual rokoknya, semuanya gak boleh ngerokok. Ayo wes, tunggu seminggu aku pengen tahu. Bapak-bapak ini lakeos. Bener gak? Kebutuhan pokok. Kenapa bisnis tembakau itu menjadi sangat luar biasa, apalagi di Indonesia ya. Bahkan kita memiliki rokok tersendiri, rokok kretek yang menciptakan. Pabrik rokok banyak, baik yang legal maupun yang ilegal. Rokok yang ada pita cukainya maupun yang tidak ada
Karena apa? Rokok itu seperti kebutuhan makan gitu. Bener nggak? Saya kemarin wisuda itu kru-kru itu nyari ruang free rokok. Begitu menemukan ruang free rokok itu kayak kita menemukan mau BAB menemukan WC. Sudah sampai sejauh itu. Lah apa Mas? Oh, sing Pak otakku Pak gak sok mikir aku taruhan di sini. Oh, nah, itu. Sudah the base of need, kebutuhan pokok primer gitu. Sudah primer Pak. Maka ketika negara tidak berhasil menyelenggarakan tugas pokoknya, maka chaos akan ada di mana-mana. Kemarin negara mana yang presidennya keluar negeri karena takut itu, sehingga negara dinyatakan bubar karena bangkrut? Ada toh? Syria kan juga sudah, presidennya kan sudah keluar loh, sudah digulingkan. Karena dianggap tidak mampu menyelenggarakan kesejahteraan. Ayo BBM ndak namanya, goyah mana? BBM sak liter 20.000 saya ngono. Atau kebutuhan pokok gak bisa dikendalikan. Ini chaos. Venezuela itu pernah chaos, tuku pempes itu dia nggawa duit apa sing kayak digawe nang pertanian ini Mas. Sak gerobak ngono. Karena dia mengalami inflasi yang luar biasa. Mata uangnya turun drastis, nggak ada harganya. Harga satu tisu itu mendekati hampir 5 juta. 5 juta sana. Bayangkan. Kita pernah mengalami itu di masa Presiden Soekarno, akhirnya memotong mata uang. Kadang-kadang aku prinsip kerja ekonomi, mekanisme ekonomi kita, nilai tukar itu kadang-kadang masih belum ngeh saya. Kenapa kok kita $1 itu bisa sampai 15.000 rupiah kan? 1 yen itu 700, 1 real itu 2.500. Kertas itu bahannya podo ya kan? Sampai dolar itu. Kertas kita lah podo sih bahannya. Cetakan itu akan yang betul ya. Tapi kok nilainya jadi beda itu? Gimana ceritanya? Makanya saya senang itu versi Islam. Islam dulu pakai apa? Nilai tukar. Barang loh. Disepakati kan. Habis itu apa? Pakai dinar. Dinar apa? Emas. Pakai apa? Pakai dirham apa? Perak. Jadi negaramu cadangan emasnya tinggi, oke kan? Kamu kalau punya perak banyak, makanya kenapa kok kita nggak kembali ke situ? Emas kita kan banyak loh ya, cukup lah ya. Pakai uang logam lagi, tinggi gitu. Soalnya apa? Kita dulu $1, zamanku 500 Mas. $1 ya. $1 itu 500 rupiah. Terus munggah 1.000, saya masih menang itu. Munggah 1.000 sampai saya kuliah itu jadi 10.000. Wis ngomongin ini negara udah berkacau, krisis ekonomi kan kita dulu. Sehingga akhirnya menjatuhkan Presiden Soeharto kan. Reformasi kan. Karena apa? Tembus 15.000 dulu. Tahun 98 bayangkan. Para pengusaha yang hutangnya pakai dolar, empot-empotan. Dulu dia hutang dolar itu rego 1.000 ya katakanlah. Mari ngono dia harus mengembalikan dolar di harga 15.000. Oh, pokok.
Tapi ada juga beberapa yang merasakan kekayaan mendadak, Mas. Termasuk teman saya kuliah itu. Dia punya tambak udang. Satu udangnya dulu itu dihargai $15. Soge teman. Jadi yang petani-petani yang ekspor kaya dia. Tapi sing pengusaha yang impor, nangis gelung-gelungin. Itu tugas-tugas eksekutif itu. Menstabilkan harga supaya rakyatnya itu bisa sejahtera. Kamu belum menangi ya dulu, bensin masih 1.000-an. Beras 1.000 1 liter, enak kan ya? Coba itu kembali lagi sekarang ya. Nah, ini paling kita ya. Apa itu? iPhone nih. $1.500 dulu ya. Enggak kaji gitu. Kok kita nggak pernah berpikir ke situ sih? Penyelenggara negara ini kenapa sih kok dibuat harga begitu? Kok kita nggak meninggikan nilai mata uang kita itu sampai kapan? Ya, kok nggak berhasil gitu. Sampai $1 $1, wah, ngawe kita. Ya. Nah, beberapa wewenang dari badan eksekutif adalah